Baik. Kemudian teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Pada dalam kerajaan Kristus, dengan kasih Tuhan, pada bagi kami kita mulai kegiatan kami balas dan menyertai sebelum masuk kami perjalanan kegiatan kami pagi hari kita berjalan sesuai dengan kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Pinsa, silakan dulu. Kelas mana? Dimas. Untuk kehadiran hari ini kemana? Hari Semua ada ya, Bu? Oke, Ibu akan mengecek kehadirannya untuk hari ini. Adelia Pires, Argentina Laku, Hadir Ibu. Aquila, Hadir Ibu. Ana Ersia, Hadir Ibu. Cahya Bumi, Hadir Ibu. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini, kehadirannya bagus, semuanya sehat. Mungkin sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, tadi lalu kita sudah belajar tentang elastisitas, ya? Ya. Oke. Mungkin ada yang masih ingat pengertian elastisitas itu? Ada yang bisa? Ana? Elastisitas adalah kemampuan berubah ukuran sesudah mendapatkan gaya dan segera berubah ke bentuk semula. Oke, baik, terima kasih, kita applause untuk Ana. Pengertian dari elastisitas. Yang kedua, mungkin ada yang masih ingat contoh-contoh beda elastis itu seperti apa? Fanya, karet. Itu yang pertama. Yang kedua, Dimas, Bekas. begas. Masih ada yang lain? Anya, bandara. Oke, itu 3 contoh dari beda elastis. Itu ada karet, ada ban dalam, ada pegas. Itu beda-beda yang termasuk beda elastis. Jadi setelah diberi gaya, bentuknya akan berubah dan kembali ke bentuk semula setelah dilepaskan gayanya. Oke, baik, itu untuk mengingatkan kembali materi yang kali lalu. Ibu mau tanya dulu, kalian pernah melihat pegas? Pegas. Oke. Seandainya pegas itu ditambahkan beban, apa yang terjadi? Mungkin ada yang bisa ini? Ya, pegasnya akan bertambah. Oke. Di sini untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hukum. Nanti kalian akan lebih tahu bagaimana pengaruh gaya dengan pertambahan panjang pegas itu. Di sini ada ada 5 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama, melalui demonstrasi, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelidiki pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Yang keempat, melalui percobaan dan diskusi, peserta didik mampu mengolah data dan menganalisis grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Yang kelima, membuat laporan hasil percobaan dan mempresentasikannya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke, baik, itu untuk tujuan pembelajarannya. Di sini Ibu ada siapkan 2 contoh benda elastis, ada pegas dengan karet seperti yang tadi kalian sudah sebutkan.
Coba perhatikan, Ibu akan mendemonstrasikannya, kemudian kalian perhatikan apa yang terjadi. Masing-masing peserta didik silakan perhatikan, kemudian selidiki. Dari pegas ini setelah Ibu tarik, kemudian kembali melepaskannya, apa yang terjadi silakan selidiki untuk nanti percobaan. Ini ada yang kedua, ini adalah karet. Ini setelah Ibu tarik, kemudian Ibu lepaskan lagi. Silakan masing-masing selidiki. Oke, mungkin ini demonstrasinya untuk kita masuk ke praktikum materi kita hari ini. Itu untuk yang pertama. Sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 5 kelompok, ya. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Yang pertama, kelompok 1A-nya bisa tempatkan di sini. Yang kedua, email. Yang ketiga, Angel, silakan menunggu tempatnya. Yang keempat, Wandes. Yang kelima, Ila. Kelompok yang kedua, Muhara. Yang ketiga, nomor 2, Fanya. Raymond, Argentina, Iko. Kelompok yang ketiga, Dimas, Vincent, Aldi, Elsa, Rita. Kelompok yang keempat, Caca, Rama, Ana, Evalisa, Mili, Ika. Kelompok yang kelima, Adria, Ingrid, Hertika, Aditya, Juana, Bella. Oke, duduk sesuai dengan nama-nama yang sudah disebutkan. Oke, ini ada PPT yang sudah Ibu siapkan. Ada 5 kelompok, masing-masing perwakilan. Untuk kelompok 1, Fanya Dersari, Faradila, Dimas, Caca, Andalia, Oke, itu LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Untuk 5 kelompok ini masing-masing sudah ada. Silakan bersama teman kelompoknya mendiskusikan apa yang akan dipraktekkan untuk hari ini. Untuk kelompok 5, silakan mengambil alat percobaannya.
Jangan dulu ya. Itu nangga. Lihat kan.
Iya, bisa. Itu coba sana. Tuh. Jadi suruh transfer lu juga disuruh sana. Pasti. Awal akhirnya kebalik tidak ganti gas.
Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai untuk data analisisnya dan hasil percobaan yang kalian sudah teliti, sekarang masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Dan kelompok yang lain silakan memperhatikan untuk pertanyaan usul dan kelompok yang hasilnya. Satu dipersilakan. Dari kelompok dua. Yes.
Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada saudari Angel untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, kami menggunakan 3 benda dengan massa yang berbeda-beda. Benda pertama bermassa 0,15 kg dengan daya tarik sama dengan 1,5 Newton. L0 sama dengan 16,1 cm, L sama dengan 33,1 cm, delta L sama dengan L kurang L0 atau 33,1 kurang 16,1 menghasilkan L0 0,17 meter. Dengan konstantanya itu 8,82 kilo Newton per meter. Benda kedua itu massanya 0,12 kg dengan daya tarik 1,2 Newton. L0-nya 16,1 cm. L-nya itu 28,1 cm menghasilkan delta L sama dengan L kurang L0 atau 28,1 kurang 16,1 cm menghasilkan 0,12 meter. Dengan konstanta pegasnya itu 10,00 Newton per meter. Benda ketiga dengan massa 0,10 kg, daya tarik 1,0 Newton, L0 16,1 cm, L 23,2 cm menghasilkan L0 sama dengan menghasilkan delta L sama dengan L kurang L0 atau 23,2 kurang 16,1 cm menghasilkan 0,071 meter dengan konstanta 14,08 Newton per meter. Jadi menghasilkan grafik gaya terhadap pertambahan pegas, dapat teman-teman lihat bahwa hubungan antara gaya tarik dan delta L itu berbanding lurus atau linear. Jadi semakin kecil delta L, maka semakin kecil pula pertambahan gaya tarik atau L. Dapat dilihat di sini bahwa gayanya itu 1,0 menghasilkan delta L 0,071 meter. Yang kedua, di sini gaya tariknya itu 1,2 menghasilkan delta L-nya itu 0,12. Dapat teman-teman lihat dalam tabel tersebut. Yang ketiga, gaya tariknya 1,5 Newton menghasilkan delta L sama dengan 0,17 meter. Yang ketiga, kami untuk menganalisis data, untuk menentukan konstanta pegas rata-rata, kita menggunakan KR sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 per 3. Jadi KR-nya itu kita ambil dari konstantanya dia, konstanta pegas, sama dengan 8,82 tambah 10,00 tambah 14,08 per 3 menghasilkan 32,90 per 3 sama dengan 10,00
Newton per meter. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai hasil percobaan hukum Hooke. Terima kasih Pada moderator, Terima kasih Saudari Angel. Sekarang kami akan menjawab pertanyaannya. Kepada Saudari Angel, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah yang terjadi saat pegas tanpa beban? Pegas tidak mengalami pertambahan panjang. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya gaya yang mampu menarik pegas sehingga pegas tidak bertambah panjang. Yang kedua, bagaimana bentuk pegas saat setelah diberi beban? Saat setelah diberi beban, pegas akan terjadi pertambahan panjang. C. Apa yang terjadi jika pegas terus-menerus diberi tambahan beban? Pegas akan bertambah panjang, tetapi bisa saja akan patah jika ditambah beban terus-menerus. Hal itu dikarenakan pegas mengalami tegangan yang maksimal. D. Bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dan jelaskan grafik terhadap pertambahan panjang pegas tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, selama berada di daerah elastis, hubungan antara gaya atau F dengan pertambahan panjang atau delta L itu linear atau berbanding lurus. Sesuai dengan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta L. Grafik atau sumbu R vertikal dan delta L sumbu horizontal berupa garis lurus. Kemiringan atau gradien grafik menyatakan konstanta pegas. Jadi bisa teman-teman lihat, ini dia konstantanya. Pada daerah plastik, hubungan F dan delta L tidak linear lagi. E. Bagaimana hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas? Jelaskan. Hukum Hooke itu sendiri berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Terima kasih Saudari Angel. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang belum mengerti atau belum memahami, kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan kepada kelompok 5. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Sancung. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya. Dari tabel data percobaan ini, coba tunjukkan bahwa hubungan gaya dan pertambahan panjang pegas saling mengaruhi. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Kami mohon bersabar untuk menjawab pertanyaan ini. Perhatiannya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok pada saudara Wanda, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Sesuai dengan bunyi hukum Hooke, jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Dan secara matematis didapatkan persamaan F sama dengan K kali delta L. Dari tabel terbaca jelas bahwa nilai gayanya besar, pertambahan panjangnya juga besar, dan gayanya kecil, pertambahan panjangnya kecil. Apakah jawaban kami sudah bisa dimengerti atau dipahami? Terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ya, pada kelompok 4, 1,
dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bianca dari kelompok akan bertanya. Bagaimana hubungan antara persahabatan bekas dan persahabatan bekas? Apakah dari data yang diperoleh sesuai atau tidak dengan teorinya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon bersabar untuk menjawab pertanyaannya. Oke, dari kelompok yang lain tidak menutupi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompok. Pertanyaan dari kelompok 4. Setelah kelompok 1 menjawab tidak sesuai dari kelompok lain, bisa membantu untuk menjawabnya. Mohon perhatiannya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kepada saudari Anya, saya silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Panjang pegas, ketika nilai tersangka tinggi, maka tingkat pertambahan panjang rendah. Begitu juga sebaliknya. Dari sini kita bisa melihat perkataan di sini. Jika pertambahan panjangnya 0,17, maka konstantannya 8,82. Kita bisa melihat di bagian bawah, pertambahan panjang 0,071, konstantannya 11,08. Sini kita lihat bahwa itu berbanding terbalik, karena semakin kecil pertambahan panjangnya semakin besar pertambahannya. Jadi bagaimana kelompok 4? Apakah jawaban dari sudah bisa dipahami atau sudah bisa dimengerti? Ya, sudah. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Jika tidak ada lagi, kami akan tutup sesi tanya jawab ini. Sekian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil praktikumnya dengan baik. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, mereka sudah menjawabnya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, kita persilakan lagi kelompok yang kedua untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Pada kelompok 2, kita persilakan. Ibu, selamat. Pada kelompok 2 dipersilakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Agung Kinaraku. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sifania Haba sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Marenor sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ernest Rikolawani sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nino sebagai anggota. Pertama-tama kami akan menggambar tabel data percobaan hukum. Kepada saudari Fanya saya persilakan. Kelompok yang lain silakan memperhatikan
hasil presentasi dari kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan usul saran kepada kelompok mereka. Oke, kelompok yang lain silakan perhatikan ya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada saudari Farah untuk membacakan hasil diskusi kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membacakan tabel data dari hasil percobaan yang telah kami lakukan bersama. Ini kami menggunakan 3 benda. Benda pertama ini massa bendanya 0,50 kg, daya tarik F atau F 5,0 Newton, panjang awal LO 7,2 cm, panjang akhir atau L itu 22,7 cm, delta L sama dengan R kurang L0 itu 22,7 kurang 7,2. Delta L nya 0,155 meter, konstantanya 32,26 Newton per meter. Benda yang kedua, massa bebannya itu 0,45 kg, daya tarik 4,5 Newton, panjang awal 7,2 cm, panjang akhir
20,8 cm. Delta L sama dengan L kurang L0, 20,8 kurang 7,2. Delta L 0,136 cm. Konstantanya 33,09. Benda yang ketiga 0,40 kilogram. Itu massa bebannya. Gaya tariknya 4,0 Newton. Panjang awal 7,2 cm. Panjang akhir 19,1 cm. Delta L sama dengan L kurang L0 sama yaitu 19,1 kurang 7,2. Delta L nya 0,119 meter dengan konstanta 33,61 Newton per meter. Selanjutnya adalah grafik. Rata-rata sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 bagi 3 sama dengan 32,26 ditambah 33,09 ditambah 33,61 dibagi 3 sama dengan 98,96 dibagi 3 sama dengan 32,99 Newton per meter. Selanjutnya kita melihat grafik yang ada di bawah ini. Yang pertama F-nya ini 4,0 dengan delta L-nya itu 0,119. Yang berikut F-nya F4,5 dengan delta L-nya itu 0,136. Selanjutnya F yaitu 5,0 dengan delta L-nya itu 0,155. Selanjutnya kami akan membacakan soal dan jawaban yang telah kami kerjakan bersama. Soal yang pertama, apakah yang terjadi saat pegas tanpa beban? Jawabannya, pegas tidak mengalami pertambahan. Hal ini dikarenakan tidak ada gaya yang mampu menarik pegas sehingga tidak bertambah panjangnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah bentuk pegas setelah diberi beban? Jawabannya, akan terjadi pertambahan panjang jika diberi beban. Yang ketiga, apa yang terjadi jika pegas terus-menerus diberi tambahan beban? Jawabannya, panjang pegas akan bertambah panjang, tetapi bisa saja akan patah jika ditambah terus. Hal ini dikarenakan pegas mengalami tegangan maksimum. Yang keempat, bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dan jelaskan grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas tersebut. Jawabannya, selama berada di daerah elastis, hubungan antara gaya atau F dan pertambahan panjang atau delta L sesuai dengan hukum Hooke. Sesuai dengan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta L. Grafik F sumbu vertikal dan delta L sumbu horizontal. Ada di tabel. Berupa garis lurus.
Kemiringan atau gradien grafik menyatakan konstanta tegas. Pada daerah basis, hubungan F dan delta L tidak lagi linear. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan gaya tarik dengan pertambahan panjang pegas? Jelaskan. Jawabannya, hukum Hooke itu sendiri berbunyi, jika gaya tarik diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitasnya, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tarik. Terima kasih. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya di sini mewakili kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana hubungan antara massa dengan pertambahan panjang pegas? Mohon kesabaran dari kelompok 1 agar kami mencari jawabannya. Baik, saya ingin menjawab dari tabel data analisis terlihat jelas bahwa semakin maka semakin besar juga panjang pegas. Baik, saya ulangi. Dari tabel data analisis terlihat jelas bahwa semakin besar masa bedanya, maka semakin besar juga perkembangan panjang pegas. Apakah jawaban kami diterima? Ya, terima kasih. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Saya persilakan. Pada kelompok 4, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, dari tabel data percobaan, coba tunjukkan bagaimana pengaruh gaya dan pertambahan panjang pegas terhadap nilai konstanta pegas. Kesabaran dari teman-teman untuk mencari tahu. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Semakin besar pertambahan panjang pegas, maka nilai totalnya juga semakin besar. Contohnya seperti yang ada di tabel. Semakin besar pertambahan panjang pegas, maka nilai konstantanya juga semakin besar. Sehingga gaya pegas dan pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau linear. Apakah jawaban kami diterima? Diterima. Terima kasih. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menutup hasil. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah merepresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Oke, baik, dari 5 kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain, masukan silakan diperbaiki untuk mengisi LKPD-nya untuk mengumpulkannya. Di sini Ibu akan menambahkan untuk hasil percobaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian sudah mencobanya dan mendiskusikan dalam kelompok. Dengan hasilnya sudah kalian presentasikan di depan. Ada kekurangan, sudah ada masukan dari kelompok yang lain. Di sini untuk hukum Hooke itu persamaannya itu X-nya itu sama dengan K kali delta X, ya. X sama dengan K kali delta X.
delta L ya, K kali delta L, di mana F-nya itu adalah gaya tariknya dengan satuannya adalah Newton. Kemudian K itu adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter. Kemudian delta L-nya itu adalah pertambahan panjang pegas ya, satuannya adalah meter. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa gaya F ini berbanding lurus dengan konstanta pegas, berbanding lurus dengan delta L. Perbandingannya untuk K, lihat di sini, K sama dengan F per delta L. Penurunan dari rumus hukum Hooke ini kita ketahui K-nya itu adalah F per delta L. Di mana K ini dia konstanta pegas ya. K ini adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter. Kemudian gayanya itu adalah Newton. Delta L-nya adalah meter ya. Oke. Dari sini gayanya semakin besar, berarti pertambahan panjangnya dari percobaan yang kalian sudah coba, F-nya semakin besar, berarti K-nya kecil atau besar? Coba lihat di tabel dari hasil diskusi ini. Gayanya 5,0, 4,5, 4,0. Lihat perbandingannya dengan konstantanya. Dia semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Dia semakin besar. Kemudian dari tabel ini coba perhatikan untuk F dengan delta L-nya. Di sini F-nya itu adalah 5,0, delta L-nya adalah 0,155. Kemudian yang kedua, gayanya itu 4,5, delta L-nya 0,136. Delta L-nya semakin besar atau semakin kecil dari data ini? Semakin kecil. Jadi gayanya semakin besar, delta L-nya semakin kecil berbanding terbalik. Oke, itu penguatan untuk presentase dari teman-teman kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk materi hukum. Yang berikut saya kasih kesempatan untuk salah satu siswa untuk membaca kesimpulan dari percobaan yang kalian sudah coba dan presentasikan di depan. Kepada Mas Tugas atau silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat setelah melakukan perubahan dan mempresentasikannya itu, yang pertama, pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas adalah jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melebihi batas elastisitas suatu benda, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Nah, yang kedua itu pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang pegas terhadap nilai konstanta pegas. Menyatakan semakin besar pertambahan panjang pegas, maka nilai konstanta pegas juga semakin besar. Sehingga gaya pegas dan pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau linear. Bentuk rangkaian pegas juga mempengaruhi nilai konstanta pegas yang berpengaruh terhadap elastisitas suatu pegas. Jadi sekian kesimpulan yang dapat saya berikan setelah melakukan percobaan tersebut. Oke, terima kasih untuk Asumta yang sudah memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Yang berikut di sini Ibu ada menyiapkan 4 soal untuk post testnya untuk menguji kemampuan dari awal tadi, materi awal sampai praktikum kalian meneliti dari percobaan sampai presentasikan hasilnya. Ada 4 soal yang Ibu siapkan untuk kalian kerjakan ya, supaya Ibu bisa tahu sampai di mana kemampuan belajarnya. Oke, Ibu akan membagikan soal ini lalu dikerjakan ya, waktunya 15 menit.
Silakan yang sudah mendapat soalnya silakan dikerjakan. Langsung kumpulkan ya, waktunya selesai langsung mengumpulkan. Yang sudah mendapatkan silakan. Oke, silakan mengerjakannya. Nomornya tidak berurutan, yang penting sesuai dengan nomor soal. Boleh 42 dan seterusnya. Langsung kumpulkan, jadi lihat soalnya yang judulnya dikerjakan duluan. Boleh tidak berurutan, yang penting sesuai dengan nomor dalam soal itu. Silakan kumpulkan. Ingat tulis nama lengkap ya. Ya.
Ada yang belum? Sudah kumpul? Oke, baik, Ibu akan membawa pulang dan periksa. Setelah itu akan bagikan. Jadi masing-masing silakan melihat videonya nanti. Oke, baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian. Ada 5 tugas yang Ibu kasih, silakan dilihat di buku untuk mengerjakannya dan mengumpulkannya di minggu depan ya. Perwakilan satu siswa untuk memimpin kita doa untuk menutupi pembelajaran kita hari ini. Kepada Anda kita silakan. Kalau kita melakukan ini, berdoa, secara membuat Oke, selamat siang semua. Ulang doa pembukaan. Minta maaf, tadi kita tidak